Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dewi bersama dengan Mbak Nadia akan memaparkan sedikit tentang infeksi pada anak. Kami juga ada peserta dari School of Volunteer angkatan 5 ya Mbak ya. Next. Oke, di sini kita akan membagi materinya menjadi 5 bagian. Yang pertama kita perlu kenalan dulu nih, infeksi itu apa dan gejala-gejala infeksi seperti apa. Kemudian dari gejala-gejala infeksi itu ada 3 gejala terbanyak yang muncul pada infeksi, yaitu batuk pilek, diare, dan demam. Sebenarnya gejala-gejala infeksi yang lain sih banyak ya, cuman memang karena keterbatasan durasi dan waktunya, jadi kita membahas di sini hanya 3 gejala dari infeksi. Nah, next. Nah, sebenarnya infeksi itu apa? Infeksi itu adalah suatu kondisi ketika kuman itu masuk ke dalam tubuh. Nah, ketika suatu kuman masuk dalam tubuh, dia itu bisa memberikan berbagai macam dampak, mulai dari tidak menimbulkan gejala sama sekali hingga yang menyebabkan kematian. Kuman apa aja sih yang bisa menyebabkan infeksi? Itu secara garis besar itu ada 4, yaitu virus seperti ini ya, COVID sekarang kan lagi pandemi nih. Nah, COVID itu disebabkan oleh virus. Kemudian selain virus ada juga bakteri, kemudian ada juga jamur dan parasit. Parasit ini contohnya tungau atau cacing, itu juga termasuk parasit. Next. Nah, sebenarnya kenapa sih kita perlu membahas infeksi itu? Kita perlu tahu bahwa kondisi infeksi itu erat kaitannya dengan Indonesia. Seperti yang kita tahu, Indonesia itu terletak di garis khatulistiwa yang iklimnya itu adalah tropis, gitu ya. Nah, berdasarkan epidemiologi atau penelitian di Indonesia itu ada 10 penyebab penyakit kematian terbanyak dan 3 diantaranya adalah penyakit infeksi seperti tuberkulosis, penyakit diare, dan infeksi saluran napas bawah atau pneumonia paru-paru basah. Nah, kenapa sih kok di Indonesia tuh cukup tinggi ya penyakit infeksi tadi seperti yang sudah dibahas kalau lingkungan di Indonesia itu tropis. Jadi karena tropis dia tuh lembab dan kuman-kuman tuh senang sekali dengan daerah lembab. Selain itu kondisi imun masyarakat yang memang cenderung rendah. Di sini kan memang seperti kita tahu angka gizi buruk tuh masih cukup tinggi. Dan kondisi gizi buruk itu yang menyebabkan kondisi imunnya lemah atau kondisi kekebalan tubuh ya. Terus ada juga faktor lain yaitu perilaku masyarakat. Maksudnya adalah eh, ada sebagian masyarakat yang sebenarnya memang masih belum terbiasa berperilaku hidup bersih dan sehat. Dan jenis kumannya di sini memang cenderung berbeda dibandingkan negara-negara lain. Next. Nah, sebenarnya bagaimana sih penularan dari penyakit infeksi ini? Sebenarnya ada banyak, cuman di sini bisa kita kelompokkan menjadi 4 kelompok besar. Yang pertama itu adalah makanan atau foodborne disease. Ini misalnya seperti hepatitis A atau seperti penyakit-penyakit yang menyebabkan diare gitu ya. Kemudian ada juga penyakit yang kedua ada penularan penyakit infeksi yang kedua adalah melalui udara ya atau airborne disease. Terus yang ketiga adalah ada hewan pembawanya atau vector-borne disease, itu seperti misalnya demam berdarah ya, penyakitnya dibawa oleh nyamuk. Dan yang keempat adalah lainnya atau ini sebenarnya ada banyak yang termasuk dalam kelompok ini, misalnya seperti HIV. HIV kan ditularkan melalui darah seperti itu. Next. Nah, gejala-gejala infeksi itu seperti yang tadi sudah dibilang, memang ada banyak sekali gitu ya. Cuman gejala yang paling sering muncul itu ada 3, yaitu batuk pilek, diare, dan demam. Gejala-gejala lainnya apa? Ya macam-macam, ada batuk darah, kejang, kehilangan kesadaran, nyeri perut, dan lain-lain. Next. Selanjutnya adalah mengenai batuk pilek, silakan Mbak Nadia. Ya, terima kasih Mbak Dewi.
Nah, selanjutnya kita akan membahas penyakit-penyakit infeksi yang biasa terjadi, yang sering terjadi pada anak-anak. Nah, contohnya batuk pilek. Ini di Indonesia, batuk pilek menjadi gejala yang tersering infeksi saluran pernafasan akut. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar, Riskesdas Indonesia tahun 2018, angka kejadian ISPA di Indonesia ini adalah 9,3%, atau 9 dari 100 orang di Indonesia pasti mengalami ISPA. Selain ISPA, batuk pilek juga menjadi gejala penyakit lain, yaitu asma, pneumonia, difteri, tuberkulosis, selesma, COVID-19 yang sekarang, bronkitis, bronkiolitis, bronchopneumonia, pertusis, dan penyakit jantung bawaan. Kita kenalan lebih lanjut tentang ISPA ini. Bagian besar merupakan self-limiting disease atau penyakit yang bisa sembuh sendiri sebenarnya, yang disebabkan oleh virus. Banyak virus dapat menyebabkan ISPA. Yang paling sering itu rhinovirus, diikuti respiratory syncytial virus SRV, dan adenovirus. Gejalanya antara lain hidung berair yang awalnya jernih, lalu menjadi kuning, kehijauan, dan kental. Lalu bersin, demam yang dapat mencapai 39 derajat Celcius terutama di malam hari, nafsu makan menurun, rasa tidak nyaman, kelenjar getah bening leher yang membengkak, sembuh total perlahan, alhamdulillah bisa sembuh perlahan dalam waktu 7 sampai 10 hari. Tetapi ini dapat juga membutuhkan 15 hari. Kadang-kadang waktu yang lebih lama ini diakibatkan adalah pingpong virus satu orang ke orang lainnya. Biasanya dalam satu keluarga, satu anak batuk pilek, kemudian menularkan ke kakaknya, lalu menularkan ke bapaknya, ke ibunya, kembali lagi ke anaknya, seperti itu, pingpong terus. Jadi umumnya dan batuk ini paling akhir menghilang kadang membutuhkan waktu 25 hari. Nah, perhatikan gejala dari penyakit ISPA ini. Pertama, ukur suhunya. Lalu pola batuknya di pagi hari, siang hari, dan malam hari. Lalu sebelum muncul gejala, apakah ada pencetusnya? Apa itu? Lalu ada kemuntah, ada bunyi-bunyian, anak tampak lemas, pucat, atau kebiruan. Nah, ini pertama-tama mungkin bisa kita awali dengan penanganan di rumah sebelum kita memutuskan untuk pergi ke dokter, yaitu satu, istirahat dan banyak minum. Berikan obat penurun demam, ya bila terasa suhunya meningkat. Lalu hindari minum air dingin atau makan makanan ringan. Batuk itu walaupun mengganggu, tapi itu adalah usaha dari tubuh untuk mengeluarkan racun, sehingga tidak perlu ditekan atau dihilangkan. Jika hidung anak sangat tersumbat, tetes hidung atau semprotan salin, yaitu garam fisiologis atau natrium klorida 0,9% dapat digunakan. Dan jauhkan dari asap rokok. Antibiotik tidak bermanfaat karena common cold ini disebabkan oleh virus dan virus tidak terbunuh dengan antibiotik. Jangan memberikan antibiotik tanpa resep dokter. Nah, ini tanda-tandanya kalau kita harus segera ke dokter. Pertama, bayi yang menderita ISPA ini dia di bawah 3 bulan. Lalu anak bernafas cepat atau sulit, kontraksi dada, di dadanya tertarik ke dalam saat bernafas, atau hidungnya kembang kempis. Terus bibir dan jari terlihat kebiruan. Dia rewel dan tidak dapat kita tenangkan, atau malah sebaliknya, dia tidur dan sangat sulit untuk dibangunkan. Yang terakhir, lemas, tidak mau makan atau minum. Itu tanda-tanda kita harus segera pergi ke dokter. Penyakit berikutnya yang tersering untuk infeksi adalah diare. Diare pada anak. Penyebabnya menurut WHO
Ini diare adalah buang air besar dengan konsistensi encer atau cair lebih dari 3 kali sehari atau lebih dari frekuensi normal. Jadi ada dua yang kita perhatikan konsistensinya dan frekuensinya. Berdasarkan riset kesehatan dasar Riskesdas Indonesia tahun 2018, angka kejadian diare pada balita Indonesia adalah sekitar 12,3% atau 12 dari 100 balita di Indonesia itu mengalami diare. Diare juga menjadi gejala penyakit lainnya. Pertama kolera, disentri, alergi susu sapi, alergi laktosa, diare terkait antibiotika, diare pada gizi buruk, dan gastroenteritis. Penyebab tersering pada anak-anak ya adalah infeksi virus, terutama ini rotavirus. Rotavirus. Diare terjadi jika lapisan dalam usus terluka sehingga usus tidak dapat mencerna atau menyerap makanan dengan baik dan keluar bersama air dalam jumlah banyak sehingga feses pun menjadi cair. Nah, lihat, perhatikan gejala dari infeksi ini. Frekuensinya, dilihat frekuensinya. Berapa kali dia BAB dalam satu hari. Konsistensinya air dengan ampas atau seperti bubur, ini konsistensi dari BAB itu. Kemudian lamanya, dia sudah berapa hari nih mengalami gangguan diare ini. Isi untuk BAB yang keluar itu apakah mengandung darah, apakah ada lendirnya, apakah berbau, lalu kemudian gejala-gejala lainnya yang timbul bersamaan seperti apakah ada rasa mual, muntah, dan nafsu makan, apakah nafsu makan anak menurun. Di sini awal-awal kita bisa menangani di rumah dengan makan dan minum yang cukup. Nah, ini minum ini yang kebutuhan airnya sehingga dia tidak menimbulkan dehidrasi. Ini yang paling berbahaya bagi anak yang diare, yaitu kebutuhan minumnya. Sehingga kemudian harus diberikan juga, dapat diberikan oralis, mungkin bisa sedikit-sedikit tapi sering seperti itu. Lalu hindari makanan dan minuman yang manis-manis. Lalu hindari makanan pedas atau jajan yang sembarangan. Attention, ini peringatan kita untuk segera ke dokter bila terjadi hal-hal seperti ini. Pertama, tidak mau minum. Kedua, anak merasa lemah, tidak aktif, dan sulit dibangunkan. Ketiga, tanda-tanda dia dehidrasi, yaitu mulut kering, kulit pecah-pecah atau keriput, mata cekung, air mata sedikit atau tidak ada ketika menangis. Bukan berarti dia nangisnya pura-pura ya, tidak ada air matanya, tapi memang dia mengalami dehidrasi, jadi air mata pun tidak keluar ketika dia menangis. Lalu buang air kecilnya yang lebih sedikit. Untuk anak-anak yang masih pakai pamper juga bisa dilihat dari air yang ada di diapers itu apa konsistensinya, apakah sedikit atau tidak. Demikian. Lanjut, saya serahkan kembali ke Mbak Dewi. Ya, selanjutnya adalah mengenai demam. Next, Mbak. Oke, demam itu apa sih? Demam itu sebenarnya adalah peningkatan suhu tubuh dari rentang suhu normal ya. Sebenarnya untuk penyebab demam ini hampir seluruh penyakit infeksi itu bergejala demam meskipun ada sebagian yang dia nggak sampai demam gitu. Nah, ini kan definisinya adalah peningkatan suhu tubuh. Berarti kan kita harus tahu nih yang normalnya berapa suhu tubuhnya. Tapi untuk pengukuran rentang suhu normal ini sebenarnya bervariasi gitu. Tergantung di mana dia ngukurnya, apakah di bawah lidah, apakah di ketiak, atau apakah melalui dubur gitu ya. Namun memang secara umum rentang suhu tubuh normal adalah 35,5 derajat Celcius hingga 37,5 derajat Celcius. Jadi yang disebut demam itu ketika suhu tubuh di atas 37,5. Nah, sebelumnya Mbak.
Nah, setelahnya, nah oke. Untuk demam ini untuk ibu-ibu, orang tua ya, itu yang perlu diperhatikan itu ada 5 hal. Yang pertama, kapan ini demamnya muncul? Apakah sudah 3 hari yang lalu atau 2 hari yang lalu? Kemudian munculnya itu apakah sepanjang waktu atau ketika malam saja? Karena memang pola demam ini bervariasi gitu. Ada yang misalnya dia demamnya itu hanya pada saat malam saja dan dia sudah misalnya sudah 7 hari demam gitu. Ada juga yang demamnya baru 1 hari, tapi sepanjang waktu. Nah, itu, eee, ada, apa ya, penyakit yang menyebabkan demam ini berbeda gitu, tergantung bisa dilihat dari pola demamnya itu. Selain, pola demam, itu kita bisa perlu diperhatikan juga apakah ada nyeri kepala, telinga, perut, atau di saluran, kemihnya gitu, di saluran kemih anak. Nah, untuk kalau nyeri kepala, telinga, perut kan biasanya anak tuh langsung bilang ya, langsung bilangnya sakit kepala atau sakit telinga gitu. Tapi kalau untuk, nyeri di daerah di saluran kemih biasanya itu bisa dilihat, anak ini nangis ketika, eee eee, berkemih gitu. Setiap kali berkemih, "Kok dia nangis ya? Kok rewel ya?" Terus bisa dilihat juga apakah di ujung saluran, kemihnya itu ada kemerahan atau enggak gitu. Selain itu bisa dicek juga ini kan tadi, sesuai dengan definisinya berarti yang harus diperhatikan adalah suhu tubuhnya ketika demam. Nah, suhu tubuh ini bisa dicek menggunakan termometer. Jadi memang sangat-sangat dianjurkan untuk para orang tua nih, sekarang tuh, termometer itu adalah sebuah benda yang harus ada gitu di rumah. Kemudian, yang keempat adalah adanya ruam kemerahan pada kulit, ada atau tidak. Dan yang terakhir, adakah, riwayat bepergian, terutama misalnya, kalau sekarang lagi pandemi berarti ke daerah yang ada infeksi, antar apa ya, ada tingkat kasusnya tuh tinggi itu. Jadi itu benar-benar harus diperhatikan. Next. Nah ini dia, penting ya untuk memiliki termometer di rumah, nggak harus ini kok, nggak harus termometer yang ditembak yang kayak di mall-mall, enggak, cukup, termometer yang seperti yang di paling kanan nih. Nah itu adalah termometer yang paling, mudah digunakan gitu. Itu tinggal, dikempitkan saja di ketiak anaknya, kemudian didiamkan selama 3 menit, nanti dia langsung muncul tuh angkanya. Jadi udah, apa ya, ini sangat-sangat mudah dan, untuk orang tua yang punya anak, jaga-jaga ketika demam, itu harus punya yang namanya termometer ini. Next. Nah, penanganan di rumah, cukup, istirahat dan minum yang cukup, kemudian pemberian obat penurun demam, tapi pastikan pemberian, obatnya ini sesuai dengan, saran penggunaan yang bisa ditemukan pada bungkus obatnya, kemudian makan makanan bergizi, ukur suhu rutin, tadi pakai termometer dan kompres air hangat di ketiak lipat paha. Jadi memang yang sering salah adalah untuk kompres ini adalah kompres air dengan es, kompres dengan es, kemudian ditaruhnya di dahi gitu ya. Padahal sebenarnya yang baik adalah kompres dengan air hangat. Karena kalau pakai kompres es, justru tubuh tuh, mendeteksinya, oh di luar di lingkungan tuh lagi dingin gitu. Jadi dia justru malah bikin tambah tubuhnya panas karena tadi dikompres pakai air es. Tapi kalau pakai kompres air hangat, dia justru, oh berarti di suhu lingkungan nih lagi, hangat gitu, lagi panas, berarti dia harus nurunin suhunya, gitu. Dan yang dikompres pun bukan di dahi ya, karena yang banyak pembuluh darahnya, jadi panas kita itu di sebagian besar itu disimpan di pembuluh darah. Jadi yang dikompres adalah daerah-daerah yang dekat dengan pembuluh darah, seperti ketiak dan lipat paha, ya, bukan dahi. Next. Nah, ada beberapa, eee, gejala, ya bukan gejala, gejala penyerta dari demam yang harus, anaknya itu harus segera dibawa ke dokter. Yang pertama adalah kejang. Ini sering sekali untuk anak usia, 6 bulan hingga 5 tahun ya, kejang demam namanya. Nah, kalau misalnya dia demamnya tinggi, terus tiba-tiba dia, apa ya, biasanya tuh, eee, orang tua tuh kadang-kadang bingung gitu, apa yang sebenarnya sih kejang itu kayak gimana gitu ya. Singkatnya adalah kalau kejang itu pasti anaknya tidak sadar, terus, beberapa kasus ada yang misalnya mata anaknya mendele ke atas terus dia kelojotan, tapi ada juga yang dia justru jadi lemas-lemas, tapi nggak respon gitu ketika dipanggil. Itu ada juga yang demikian. Nah, kalau sudah dalam seperti itu harus segera dibawa ke IGD ya, jangan tunggu apa-apa lagi, langsung saja dibawa ke IGD.
Kemudian selain kejang adalah hilang kesadaran dan sulit dibangunkan. Lalu ada lemas, tidak aktif, tidak mau minum. Ada juga gejala bertambah berat, misalnya tadinya demamnya diukur tadinya sih 38 gitu, tiba-tiba dia naik tinggi tadi menjadi 40 atau 41. Ini sering sekali ya pada anak-anak. Nah, itu harus segera dibawa ke dokter gitu. Boleh dikasih obat penurun panas dulu, tapi habis itu langsung dibawa ke dokter. Karena memang suhu di atas 39 itu dia risiko mengalami kejang. Kemudian ada juga nyeri kepala hebat atau nyeri hebat ketika leher ditekuk. Ini perlu dibawa ke dokter karena ada kecurigaan infeksi di selaput otak. Seringnya itu, dan ini sering di anak-anak. Selain itu juga ada muntah menyemprot loh. Apa hubungannya ya muntah menyemprot dengan demam? Jadi muntah menyemprot ini juga merupakan gejala dari infeksi di selaput otak gitu ya. Dan gejalanya dari infeksi di selaput otak adalah demam gitu. Jadi kalau misalnya ada demam, muntah menyemprot, bawa saja ke dokter. Next. Oke, take home message-nya, jadi sebagai orang tua nih kita harus tahu kapan sebenarnya anak itu perlu tidak apa-apa dirawat di rumah, tapi kapan anak itu harus segera diperiksakan ke dokter gitu. Jadi kalau misalnya nanti anaknya ada demam, terus baru 1 hari suhunya 38 derajat Celcius, tidak perlu buru-buru dibawa ke puskesmas ya Bapak Ibu. Jadi cukup boleh langsung dikasih obat penurun panas saja, tapi kalau misalnya memang sudah tiba-tiba jadi parah gitu, ya baru dibawa ke dokter. Kemudian pencegahan itu sebenarnya lebih baik daripada mengobati ya. Jadi memang kan tadi seperti demam, batuk pilek, itu kan rata-rata adalah penyakit yang disebabkan oleh kurangnya kebersihan gitu. Misalnya diare, biasanya tuh alat makannya itu misalnya kurang bersih gitu, atau jarang cuci tangan gitu. Jadi kan sebenarnya kalau misalnya pola hidupnya bersih dan sehatnya diterapkan, kan tidak terkena diare gitu ya. Jadi daripada sakit ya, memang harus dicegah terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah jangan memberikan antibiotik tanpa resep dokter. Ini sering sekali, misalnya diare, biasanya kan kalau ke dokter dikasih amoksisilin, jadi ya udah kasih sendiri aja. Itu jangan ya, soalnya sekarang sudah banyak kasus resistensi terhadap antibiotik. Jadi ketika dikasih antibiotik, kumannya udah gak mempan gitu, karena tidak sesuai dengan anjuran dokter. Atau misalnya habis ngasih antibiotik, oh udah sembuh nih, udah nggak batuk lagi, udah nggak diare lagi, terus di stop. Padahal antibiotik itu harus diselesaikan sampai obatnya habis gitu. Kalau tidak nanti tadi bisa terjadi resistensi obat. Gitu. Next. Oke, terima kasih semuanya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan presentasi kita di sumber-sumbernya ini ya Mbak ya. Oh iya ya. Ini sumber-sumbernya kalau misalnya memang ada yang mau baca lebih lanjut, silahkan baca di sini ya. Terima kasih. Dah.